Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, dan berkat yang Tuhan limpahkan. Saat ini kami kembali rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami lebih lagi memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 113. Saya akan membacakan Mazmur 113 ayat yang ke-5 sampai 9. Tertulis demikian. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, seorang ateis bernama Christopher Hitchens pernah menulis sebuah buku dengan judul God is Not Great, dan bukunya itu laris terjual dan masuk dalam daftar best-seller di Amerika. Fenomena ini menunjukkan ada begitu banyak orang yang tidak percaya Tuhan, dan ada begitu banyak orang yang dengan cepat segera meninggalkan imannya pada Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak maha besar karena berbagai faktor dan alasan situasi serta pemikiran pribadi. Sejak dulu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan sudah ada. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-6, di situ tertulis bagaimana orang-orang pada zaman itu hidup sesukanya sendiri, tanpa mempedulikan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan dalam hati mereka. Hanya Nuh saja yang mau taat dan dengar-dengaran, sehingga ia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mempercayai Tuhan adalah pilihan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ia tidak menciptakan kita seperti robot, namun Ia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tapi kita perlu sadari bahwa setiap pilihan kita mempunyai konsekuensi. Karena itu pilihlah untuk percaya pada Tuhan, yang konsekuensinya adalah anugerah hidup yang kekal. Dalam Mazmur 113 ayat yang ke-5 ini tertulis, siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi. Kalimat dalam ayat ini menunjukkan tentang kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Ia maha tinggi, maha agung. Dalam Mazmur 135 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Kebesaran Tuhan mengatasi segala-galanya. Dan karena kemahabesarannya itu, Ia layak kita puji dan sembah. Bayangkan kalau kita sedang berada di lautan luas, atau di padang gurun yang sangat besar, atau di bawah langit malam berhiaskan bintang-bintang. Kita akan merasa diri kita begitu kecil dibandingkan dengan lautan luas, atau padang gurun, ataupun semesta langit yang begitu besar. Di hadapan Tuhan yang maha besar, kita pun akan merasakan hal yang seperti demikian. Kita akan sadar betapa kecilnya diri kita di hadapannya. Dari satu sisi ini saja, saudara, kita akan mendapatkan kesan bahwa Tuhan itu tidak terjangkau. Ia terlalu tinggi buat kita. Ia terlalu besar, terlalu agung, terlalu suci. Sementara kita terlalu kecil, penuh dosa, penuh ketidaklayakan. Tapi syukurlah ayat ini tidak berhenti di sini. Di ayat 6 tertulis bahwa Tuhan merendahkan dirinya. Salah satu sifat Tuhan yang maha besar itu adalah Ia rendah hati.
Itu sebabnya Tuhan turun dari sorga dan datang ke bumi menjadi manusia yang suci untuk menebus kita dari dosa dan penghukuman. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8, di situ tertulis tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sungguh Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang rendah hati, dan Dia mau merendahkan dirinya untuk menjangkau kita. Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang Tuhan kerjakan yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini, yaitu Ia memberikan kemurahannya bagi orang-orang yang hina. Ia mengangkat dan mendudukkan orang yang hina setara dengan para bangsawan. Dan Ia memberikan sukacita bagi yang mandul dengan mengaruniakan anak-anak, seperti yang telah dikerjakannya bagi Sarah di usia tuanya, dan membuat Sarah tertawa gembira. Kebenaran ini memberikan kita semua harapan bahwa Tuhan yang Maha Besar dan Tuhan yang rendah hati itu mau menolong kita, memberikan kemurahan dalam hidup kita. Kalau kita merasa diri kita tidak berdaya, dalam keadaan hina, dan dalam persoalan yang begitu sulit, sadarilah bahwa Tuhan yang Maha Besar dan yang rendah hati itu mau menolong saudara dan saya. Mari tetap percaya selalu dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun di dunia ini ada begitu banyak situasi yang hendak mencoba merenggut iman kita, tetaplah teguhkan hati untuk percaya dengan sungguh. Tuhan yang Maha Besar itu mau menolong dan melimpahkan sukacita dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari betapa besar Engkau ya Tuhan. Engkau Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Suci, Maha Kudus. Engkau Maha Besar, tidak terjangkau oleh setiap kami. Namun dalam kerendahan hati-Mu, Engkau mau turun merendahkan diri. Engkau mau menjangkau kami, ciptaan-Mu. Engkau menghargai kami ya Tuhan. Dan Engkau mau mengangkat kami yang hina, serta melimpahkan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau percaya selalu kepada-Mu ya Tuhan, dan mau berharap serta mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Saat malam ini kembali kami mau tidur, berkati kami ya Tuhan dalam tidur kami. Lindungi kami dan berikan tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam masalah, persoalan keluarga, pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai masalah lainnya. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar Tuhan mengerjakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu teguh percaya kepada Tuhan yang Maha Besar, yang rendah hati dan penuh kemurahan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.